Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karena Tuhan hari ini, hari Senin tanggal 7 April 2025. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 20 ayat 1 sampai 11, kita akan meminta pertolongan dan perlindungan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani, hari ini Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami. Kiranya Tuhan menolong, mengasihi, dan memberkati kami. Dengarkan doa kami ya Bapa. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan dengan judul Doa Mohon Kemenangan Bagi Raja, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian firman Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Dari bacaan ini saya memberikan tema berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Lumingka Sisola Puang. Pernahkah kita membayangkan kemungkinan apa yang bisa dilakukan ketika badai kehidupan tiba-tiba datang? Mungkinkah kita putus asa atau juga kita langsung mencari cara-cara instan untuk memperbaiki keadaan? Apakah kita mempunyai iman bahwa Tuhan hadir dan bekerja aktif di dalam kehidupan kita? Apakah kita yakin bahwa seburuk apapun keadaan dan seberat apapun beban yang kita pikul, siapakah yang menanggungnya? Kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus tidak rela mati demi menolong dan menyelamatkan kita, maka seharusnya pun kita tetap percaya bahwa Dia terus menyertai kita. Kemenangan atau keberhasilan adalah suatu hal yang sangat kita rindukan dalam kehidupan kita. Hanya saja kita mesti sadar bahwa semua yang baik yang kita rindukan dalam kehidupan kita membutuhkan dukungan dan topangan dari orang lain. Mazmur 20 merupakan sebuah gambaran penyiapan sebelum raja dan pasukannya maju ke medan perang, karena tugas seorang raja adalah memimpin perang. Peperangan adalah hal yang umum dalam kehidupan bangsa-bangsa Israel, termasuk bangsa-bangsa kuno, termasuk bangsa Israel. Bangsa Israel perang bukan sekedar masalah keamanan dan politik, namun berkaitan erat dengan keagamaan atau konsep teologi orang Israel. Dalam mempersiapkan diri dan pasukannya, maka raja biasanya memberikan korban persembahan sebagai ungkapan merendahkan diri dan memohon pertolongan Tuhan. Raja atau imam akan berdoa mewakili umat, dan inti dari doa permohonan adalah kiranya Tuhan mendengar, menjawab, memberkati rencana sang raja dan memberikan kemenangan. Jelas dalam ayat 2
sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur ini adalah sebuah liturgi ibadah dan doa sebelum seorang raja dan pasukannya berperang. Peperangan adalah hal yang umum, dan nyanyian Musa dan seluruh bangsa Israel setelah menyeberangi Laut Teberau dalam Keluaran 15 ayat 3, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Menang atau kalah dalam perang ada di tangan Allah. Seorang raja sebagai panglima perang dan seluruh pasukan harus selalu merendahkan diri di hadapan Allah dan senantiasa memohon pertolongan Allah. Wujud konkret Allah terlihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan dalam setiap masalah yang dihadapi oleh umatnya. Dan itulah sebabnya Daud tidak pernah ragu-ragu mengajak seluruh umatnya untuk percaya dan berseru kepada Tuhan. Ketika Saul mengangkat Daud menjadi kepala pasukan 1000 dan dikirim ke medan perang, Daud tetap setia dan dekat kepada Tuhan. Ia tetap mengasihi Tuhan. Dan Tuhan pun sangat mengasihinya. Karena segala perjalanan dan peperangannya dijadikan berhasil oleh karena Tuhan dan dapat memberi keyakinan, harapan, dan sukacita. Melalui pengharapan itulah pada akhirnya menjadi kekuatan bagi umat Allah untuk tidak takut dan gentar dalam menghadapi siapapun. Sebab mereka menyadari bahwa Allah senantiasa menyertai umatnya. Semua pertolongan Allah ini membuat umat Allah tetap setia memuliakan namanya. Sama seperti Paulus ketika berada di penjara. Jemaat terus berdoa agar Paulus tetap memiliki kekuatan dan keberanian untuk memberitakan kebenaran dari Tuhan. Sesungguhnya bagi setiap orang percaya meyakini bahwa adanya keberhasilan adalah oleh karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Keberhasilan orang percaya adalah karena perkenan dan berkat Tuhan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan berdaulat, mempunyai rencana atas kehidupan kita, percayalah bahwa tidak akan pernah bisa digagalkan hanya oleh kesulitan itu sendiri. Seperti halnya Daud dan Paulus. Ketika menghadapi peperangan yang besar, mereka selalu ditopang oleh doa, oleh kuasa Tuhan. Dan inilah yang memampukan mereka untuk tetap setia kepada kebenaran sampai rencana Tuhan tergenapi. Karena itu, ibu bapak, saudara-saudara, menjadi perenungan bagi kita bahwa Tuhan bisa memakai orang lain ketika kita melawan kehendaknya. Namun jika kita terus bersandar pada Tuhan di dalam doa dan pengharapan, maka Dia selalu memberikan kekuatan kepada kita. Kiranya kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu yang Kau perdengarkan bagi kami hari ini. Agar firman-Mu itu dapat tinggal dan diam di dalam hati kami. Kami berdoa untuk setiap umat Tuhan dalam aktivitasnya hari ini. Dimanapun apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, Tuhan menyertai kami. Ketika kami di sawah, ketika kami di kebun, ketika kami di sekolah, ketika kami beraktivitas, Tuhan menolong, mengasihi, dan memberkati kami. Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar terhadap berbagai persoalan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami. Kami berdoa untuk para lansia. Kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang bergumul karena sakit. Kami berdoa bagi orang-orang yang terpenjara. Oh Tuhan, kasihani mereka, lindungi mereka, kuatkan mereka, mampukan mereka, agar mereka juga boleh mengenal kuasa dan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Berkati pemerintah kami, secara khusus di Kabupaten Tanah Toraja ini. Tuhan memberkati mereka, agar mereka menjadi saluran berkat-Mu, mengatur, menata hidup berbangsa dan bernegara di daerah kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Kami memohon pertolongan dan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa, selamat beraktivitas. Dari Bukit Sion kami menyapa, semoga Ibu Bapa
senantiasa diberkati oleh Tuhan.